Aku sholat istikharah, aku berdoa, ya Allah mohon petunjuk, walaupun udah nyita energi sampai akhirnya aku berantem sama baby karena kamu mau apa enggak sih gitu loh. Kalau nggak mau ya udah gitu. Kali ini ada bintang tamu seorang ibu cantik tapi katanya dia FOMO. FOMO? FOMO karena apa? Missing out, nggak mau ketinggalan pokoknya ya. Gitu. FOMO-nya apa nanti kita cek. FOMO artinya apa, Mah? Pengen ngikut aja. Bener, fear of Kepanjang. missing out. Fear of missing out. Nggak, ngomong dulu. Fear of missing out. Fear out, missing out. Bener. Ya Allah, parah banget. Emaknya dicoba-coba mulu. Sama. Emaknya tuh update loh. Tuh, semuanya mah dia Semua juga update. tahu kalau Mama. Oke, hadir ke sini bersama dengan putrinya. Ini putri sulungnya, di mana kabarnya juga dia punya darah seni sama seperti ayahnya, ingin Wah. menjadi seorang penyanyi. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Meisya Siregar dan juga Syabila. Selamat pagi. Nyangka nggak nenek-nenek jadi host? kurang ajar banget dia ya. Parah banget nenek-nenek. Emang nenek-nenek sih gue. Belum, Emang masih iya ibu-ibu. Ibu-ibu, sini sayang. Doain ya. Amin. Syabila tuh kan anak pertama bener ya? Iya. Umurnya tuh berapa sih Syabila tuh? 21. 21 Oh, 21. tahun. Dia punya pacar ya katanya ya. Iya, kalau 21. Siapa iya pacarnya dong. kita punya loh fotonya. Mami Isya dan juga Syabila kami ucapkan terima kasih banyak. Sudah datang. Dari kan sekarang ini tuh lagi musim banget orang main padel ya kan. Mama main padel nggak? Enggak. Enggak, Mama. Gue mah orang main padel. Mama Gua nonton mah- India. Enggak, gue mah kadang suka ke lapangan padel tapi duduk. Cuma nongkrong doang ya. Duduk sambil bawa makanan. Tuh. Ngeracunin yang padel biar gendut. Kemarin sempat mau buka lapangan padel tapi akhirnya nggak jadi. Apa alasannya? Bahkan katanya sempat berantem juga sama sang suami. Kita lihat dulu yang Gitu. Oke. Ujus, salah katanya. Apa? Yang salah. Kenapa Pak? Yang salah tuh yang bagian mana? Bukan, jadi waktu pada saat lagi preparation mau bikin, itu justru bukan dari uang bank. Justru karena bukan dari uang, aku udah anti riba alhamdulillah. Aku udah lepas riba. Jadi karena tidak ada sokongan dari bank, makanya kan kayak duit semata wayang, ngerti gak sih? Iya. Gitu loh, justru itu yang menjadi pertimbangan sangat berat gitu. Akhirnya nggak jadi. Gak jadinya sebenarnya yang pertama adalah memang kebetulan kita kan konsultasi dengan beberapa pebisnis padel yang pelopor main awal, pemain pelopor. Dia tuh alhamdulillah karena kita dekat dan dia temen ya. Dia nyodorin hitungan yang pada saat tahun berapa ya Kak? Ini 2026, 2025 akhir ya. Kita udah mulai bikin forecast, udah DP tanah, udah panggil kontraktor, udah hampir gambar layout pun udah jadi. Udah seserius itu. Investor udah dapat, ada teman-teman artis juga. Udah oke secara gentleman agreement. Begitu disodorin awal Januari ternyata dia bilang ini udah gak seksi. Terserah lo, kalau lo berani nyemplung silakan. Tapi kalau ini bukan uang dingin, gue gak saranin. Untungnya alhamdulillah aku sholat istikharah, aku berdoa, ya Allah mohon petunjuk. Walaupun udah nyita energi sampai akhirnya aku berantem sama baby. Karena kamu mau apa enggak sih gitu loh. Kalau nggak mau ya udah gitu, Jadi nggak usah. berantemnya babynya mau. Baby yang nggak mau. Oh. Aku yang ngerasa kayak udah menguras energi banget gitu loh. Karena kayak harus mondar mandir, terus ngurus izin juga kan harus nyari. Perizinannya berlapis-lapis dan berlayer-layer. Jadi untungnya ya Allah masih ngelindungin. Akhirnya kita urung. Ya udahlah kita pikir. Tahu banyak lapangan padel. Iya, dan ternyata nggak berapa lama, 3 bulan nggak lama setelah kita decide untuk say no, tiba-tiba di sebelah rumah, 300 meter sebelah rumah, 300 meter, setiap 100 meter tumbuh kayak jamur. Dan begitu kita main sama kakak gini, ya Allah Kak kosong. Sepi banget. Kak kosong, ya harganya. Dan harganya gitu kan terjun. Nggak kayak awal-awal. Proyeksi awal kita udah naruh yang
paling pesimis lah ya, forecast pesimis tuh harganya nggak kayak sekarang. Iya. Ternyata jauh dari. Tapi memang bisnis kalau FOMO tuh paling menakutkan, tahu nggak sih? Aduh, ngeri, Ngeri Kakak. banget. Sebenarnya tau gak sih yang main padelnya banyak. Tapi Betul, lapangannya juga banyak. Ya, oversupply, penawarannya begitu banyak. Syabila, kamu ngelihat saat itu konflik mama sama papa kamu gimana debat soal lapangan padel waktu itu? Aduh jujur pas zaman itu setiap hari makan siang makan malam ngomonginnya padel. Panas gitu ya suasananya, panas. Selalu panas di rumah. Kalian tuh yang main padel siapa aja di dalam keluarga? Hampir Bibi main juga gak sih? semua ya. Bibi main? Baby main, aku main, Syabila main, Bambang pun Main juga. Luisa main-mainan lucu-lucuan ya kan. Oke, karena semuanya main, kemudian saat itu bisnisnya masih dianggap seksi, jadi kayak kita Betul. cobain aja. Ya, gitu. karena kita mikir gitu loh, it's a moment gitu loh. Ternyata yang mikir kayak gitu sejuta umat. Pikiran yang sama. Pikiran yang sama dan akhirnya ya emang udah apa? Jalannya aja ya. Iya. Tapi ketika perdebatan ngelihat papa mama gitu debat tentang padel itu, kamu gimana? Ada nggak saran yang kamu kasih? Iya, apa kamu bilang gini? Atau kamu bilang, aduh sudah lah. Udah lama pasang ini aja lapangan bola bekel apa-apa gitu. Apa gitu, kalau nggak usaha apa gitu. Itu kakak sempat Waktu ngasih itu masukan tuh apa ya? sempat menarik karena kayak itu bisa jadi kayak family business gitu. Iya, kamunya Oh, awalnya mikirnya gitu ya. Kayak nyolong aja 5 tahun udah balik deh. Ternyata kayaknya begitu lihat hitungannya 5 tahun balik kan belum tentu. Iya, tapi nggak apa-apa kan akhirnya mungkin uang dinginnya ini bisa dipakai untuk usaha yang lain. Ngomongin soal usaha, kita mau kasih lihat seorang Meisya Siregar, Sobat Ambiar ya. Ini pernah usaha secara online, tapi katanya ketika dia live yang nonton cuman 3 orang. Lagu kecil hati banget sih. Coba sekali live di AA yang nonton 3 biji aja. Akhirnya kena mental. Udahlah pakai host 2 tahun, pakai host live 8 jam sehari. Gak ada impact banyak ke sales kecuali tanggal compare. Dalam males nge-live lagi sampai akhirnya di titik sekarang. Oke Mbak Meisya, ini pelajaran juga mungkin buat Sobat Ambiar yang baru mau memulai usaha secara online gitu ya. Pernah seorang Meisya Siregar yang nonton cuma 3 orang. Iya beneran. Akunnya akun Meisya Siregar. Platformnya waktu itu khusus e-commerce. Oke. Nggak boleh, nggak bisa. Beda bisa kalau gitu. kita di platform sosial Kita media. sendiri. ya kan? Nah alhamdulillahnya di sosmed aku. Alhamdulillah aja loh dia mah. Si Gonggong itu, ya kan nggak boleh sebut sosmed ya. Iya, Pokoknya si, Iya si Inono Kucurut lah. makanya main sosmed kita. Aku kena pelanggaran dan baru bisa live bulan Maret tahun 2027. Wah, Why is Apa gara-gara aku posting story Bambang, dia lagi ada sariawan di bibir, terus dia lagi gini. Terus aku kasih teks, ya ampun seksi banget bibir anak bunda ada sariawan. Jeleger, kena sakit dibilang seksi. karena pelanggaran apa ya, violence atau Ke anak kecil. disangkanya adalah ada kekerasan. dan tidak boleh live sampai tahun Lama depan, banget ya? bulan Maret 2020. Lama banget loh Lama banget. Iya pelanggarannya. Akhirnya gue cari platform lain dong gitu. Oke deh di e-commerce sih cobain gitu. Ternyata nonton 3 biji. Itu pas nonton 3 biji itu gimana saat Tapi itu? tapi ya aku mental. paham. Iya, tapi yang platform yang satu itu memang begitu. Jadi yang masuk cuma untuk belanja doang. Jadi kan. akhirnya udah nggak mau jualan lagi di situ. Akhirnya aku pakai host. Udah jalan 2 tahun. Begitu evaluasi kok salesnya kagak ngefek. Kayaknya aku consider. Sabar sih. Bu, nggak sabar sih. Nggak Mesti gitu. belajar dari ujung sono, no. Iya. Makanya aku lihat cucok dia. lihat Karen mulu. Dia kan rajin ya, Masya Allah. Iya. Intinya tuh gini, sabar, Sabar. konsisten. Udah gitu. Mental itu loh. Apalagi Kenapa ngurusin gue- anaknya juga ada di sini berapa. ada yang kenal gue gitu kok nggak nyangkut. Saya gue yang terkenal dari zaman dulu, di sini yang nonton 3 biji mentalnya langsung kena ya. Tapi ngomongin soal usaha, kita juga mau kasih lihat keluarga ini bukan hanya di bidang bisnis mereka coba usaha, termasuk Syabila juga yang katanya usahanya untuk menjadi seorang penyanyi dan juga sering duet sama papanya. Coba kita intip. Bagus banget. Kayaknya adem ya. Ini karena papanya penyanyi, emang diajarin nyanyi dari kecil atau gimana kalau Syabila? Sebenarnya nggak pernah diajarin secara
teori gitu gak sih sama papa, tapi kayak emang Live, nyanyi bareng. oke. Papa kan main piano terus. Gitu deh. Kamu kalau nyanyi sama papa tuh papa suka ngasih masukan yang kayak gimana? Apakah tipikal yang galak atau ya udah terserah dia mau nyanyi kayak gimana juga? Jujur biasanya kalau rekaman sih kan di rumah tuh ada studio kan. Jadi kadang-kadang aku sama papa kalau suka iseng-iseng rekaman gitu, kita kayak prosesnya tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak papa ngasih saran nyanyinya agak lembut deh di sini gitu-gitu. Apa rasanya bisa nyanyi atau duet sama papa sendiri yang adalah seorang musisi yang terkenal? Ada deg-degannya kah? Ada pressure tekanannya kah? Atau kamu menikmati itu semua? Jujur, Jujur, pressure-nya ada banget. Oh ya? Iya. Kok jadi pressure malah? Papa kan kayak Papa kamu ngomong semua. Emang ya, bukannya tukang lawak ya dia ya? Bukannya tukang lawak ya laki lu ya? iya. Tapi kalau ke anak? Sebenarnya. Tapi sekalinya mengeluarkan suara tuh kayak ibu-ibu tuh langsung kayak Dia kan suka diajak, gitu. dia kan suka diajak baby ngamen. Jadi tiba-tiba nanti surprise-nya baby diundang. Nanti surprise-nya ada Ajakin dia. Ya, duet lah salah satu nyanyi Mencintaimu. Itu awal-awal dia bilang, "Papa aku nggak mau," karena ibu-ibu udah dengar suara baby yang berat, terus tiba-tiba ada suara anak-anak gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah blended aja ya Kak setelah dicoba ya. ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya sih blended gitu loh. Lebih deg-degan nyanyi sendiri atau nyanyi berdua sama papa? Tapi kalau itu lebih deg-degan sendiri sih. Oh, kalau Ada papa ada yang namanya. ada yang jagain. Oh. Syabila, kita mau nantangin kamu nyanyi lagunya Fetty Vera ya. Sekalian. Lagunya bahasa Inggris loh dia malu. Kamu bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Inggris, bandnya belum tentu. Kata siapa? Perlan Iya, mah nyanyi apa dong. juga bisa. Lagu apa judul? Sebentar. Judul lagunya apa? Apa ini? Yang tadi yang terakhir Call tuh. This Love. Apa? They Call This Love. They Call This Love. Coba ulangi sekali lagi judul lagunya apa? Ayo. Oh bagus bahasa Inggris. Silakan ya. I think they call this love. Dibagi-bagi ambiar. Syabila dan Perlan 8. Kalau kamu nggak usah diragukan lagi. 4 dekade membuktikan keren banget. Zaman gini Akhirnya. Band kami baru ulang tahun 4 dekade. Membuktikan semua. Bisa kan dia? Bisa luar biasa. Semua luar genre biasa, dia Perlan. bisa ya. Bagus Perlan, pertahankan ya. luar biasa. Tapi kamu udah ada project sebelumnya atau single yang kamu miliki sendiri atau on Udah progress? kali ya ada rekaman sih, di rumah. Ada. Pertama tuh waktu itu lagu tulisan aku sendiri. Dia bikin lagu sendiri loh. Farewell Mi Amor. Farewell Mi Amor. Farewell Oke. Mi Amor. Waktu itu buat itu ya film ya. soundtrack. Iya, ada buat project soundtrack film. Oh ya? Wow. Tapi masih lagu papa ya. waktu itu Lagu ya. papa tapi itu ciptaan papa. Tapi waktu bulan Ramadan pandemi juga kakak kan dibuatin single sama papa. Iseng-iseng Iya. waktu pandemi ada judulnya Ya Allah ya. Jadi Syabila sekarang ini fokus kamu tuh sekarang yang sedang benar-benar kamu tekunin banget tuh apa sih sebenarnya? Apakah menyanyi atau bikin lagu atau apa? Atau kamu masih fokus dengan kuliah atau gimana? Aku kayak lagi nge-balance antara kuliah sama nyanyi juga, sama lagi suka ini sih ngejahit. Ngejahit. Oh. Ngejahit. Tapi dia lagi Tiba-tiba ngejahit. Keren loh. Jahit. Keren. Tapi dia insya Allah sih papahnya lagi mau encourage dia untuk lebih pede kak. Kakak tuh punya lagu gitu loh. Kakak mau nggak serius nggak nih? Pas kemarin dia libur 3 bulan masuk studio project workshop sama papanya. Intinya lagi menguatkan komitmen dia untuk yuk kalau mau bikin album entah mini album entah album Mini album full. aja dulu. Iya kan? 5 lagu. Oh, kata Teis juga gitu. Tuh kan sayang suaranya bagus, cantik juga iya, papa musisi. Bahasa Indonesia juga. Harus ada. Harus. Good luck Papa ya. juga bilang gitu, makasih. Buat Syabila kita nanti kasih. Doain ya, makasih. Kamu. Mbak Meisya, kali ini kita mau ngajakin Uni Meisya dan juga seorang Syabila untuk bermain dalam Dengerin dan Boleh Protes.
manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Apapun yang ingin kamu keluarkan keluh kesah Aku di untuk sini. mama kamu. Mumpung di sini Sabila kalau mau protes sama Kalau di rumah kan belum tentu bisa. Ya, Bisa silakan. bilang buat mama. Nah ini mama. Aku belum pernah pagi-pagi ambiar main ini. Masa sekarang? Sekarang makanya sekarang dipernahin, Bu. Oke, jadi sekarang dari Mbak Meisha dulu. Mbak Meisha baca, kemudian lanjutkan. Setelah itu kalau kamu mau protes, boleh. Itu bergantian. Silakan Meisha Siregar. Dengerin dan boleh protes. Bunda diam-diam pernah cari tahu tentang Tentang apa? tentang Syabila gitu ya. Apapun tentang Syabila. Apa ya? Pernah cari tahu tentang pacar kamu. Kenapa tuh? Cari taunya Kenapa Lewat mana, harus cari Pak? tahu dari Mana belakang? cari tahu? Syarat Lewat ibunya, karena ibunya teman gue. Oh itu mah gampang. ya itu mah gampang. Udah itu mah. Kayak gue dong, kayak jadi polisi. Jadi detektif ya. Bukan lagi. Saya bilang kamu mau protes atas apa yang dilakukan mama kamu. Berani protes. Nggak begitu mainnya, nggak begitu, nggak begitu. Oh enggak. No pressure. Oh enggak boleh berantem. Siapa pria ini? Ini Sabila. Dangdut. Siapa namanya? Nemu aja deh. David. Dibagi-bagi ambil kita hadirkan. Bohong banget. David. Bohong banget. Nggak ada. Ternyata David Dia belum terkaget-kaget ya gini. Aduh beneran gak sih? Mau protes atau enggak? Enggak, aku terima. Aku terima, namanya perhatian orang tua. Iya. Sekarang bergantian kamu. Dengerin dan boleh protes. Syabila suka kesel kalau bunda story-storyin aku kalau aku belum mandi. tapi anak-anak kenapa begitu? Tapi anak-anak suka sebel tuh Iya biasanya sih, kayak tapi gitu. Mau protes silakan. enggak sih, nggak usah protes. Emang aku menyadari kadang-kadang aku suka nggak izin dulu sama dia. Kan kayak lagi liburan gitu kan, dia kan kalau breakfast nggak pernah mandi. Ya masa aku nggak punya story, Iya kan? momennya lewat dong, iya kan. Iya Jadi kan ya? dia suka komplain. Dengan muka. Oh dia suka begitu protes ya, protes. Kenapa nggak dandan dulu? Iya. Oke. Next silakan. Dengerin dan boleh protes. Bunda suka sebel kalau kakak males beresin kamar. Syabila saat yang kamu protes. Kamar aku rapi sih, Bu. Enggak, kamu beresinnya cuma kayak Tapi aku pasti bed cover ditaro, terus ala-ala kan kalau bersihin kan yang bersih, disapu gitu ya. Dia begitu juga. Ih, Oh ternyata Salsa nggak sendiri. iya kan? Kenapa tipikal banget ya anak-anak zaman sekarang? Jangan bilang anak-anak zaman sekarang. Emang Anda tidak melakukan hal itu zaman dulu? Sama Kalau sih. anak zaman dulu enggak rapi ya. Enggak, belum tentu juga mah. Iya. Enggak, juga tapi nggak rapi-rapi mamaku banget keras dulu. sih. Oh, karena- Kalau enggak pakai sapu lidi, udah beresin sekarang kau. Enggak ada kau pergi-pergi ya. Kalau kau belum beresin kamar kau, enggak ada kau pergi-pergi. Didikan VOC ya? Iya. Inang-inang pula. Teriak nadanya do tinggi. Nggak ada lagi. kau angkat kaki kau dari rumah kalau nggak bisa beresin kamar. Kau pikir rumah ini kos-kosan? Pergi kau gitu. Sampai begitu dia ya? Oh, oke. Silakan Salsa. dengerin dan boleh protes. Syabila paling malu kalau bunda Apa? Aduh. apa ya? Gak ada, bunda kamu cantik. Gak pernah malu sih sebenarnya. Masa sih? Tapi mungkin kalau bunda kayak sosok anak muda gitu. Kayak gimana misalnya sosok anak muda, Ya, muda kamu? sosok ngomong Dari- jujur gitu. Jujur. Bila tuh kalau ngomong kan suka gitu. Kak, ya jujur ya kalau aku sih ya gitu. Aku suka ngomongin sama Coba dong satu kalimat. Kemarin ada kejadian. Apa? Dia kan dikirimin bunga sama pacarnya. Terus tiba-tiba 6-7, apa sih Kak 6-7? Dia bingung ngejelasin ya. Terus udah gitu, Iya lagi musim apaan Apa sih 6-7? 6-7 Ya, dia Itu gak bisa dijelasin. tapi gayanya tuh gimana? 6-7. 6-7. Apa Kak 6-7? Ya, itu tuh 6-7 tuh cuma gitu doang. Bun. Iya. 6-7 terus dia Tapi itu biasanya lebih kecil dari aku Itu sih, apa sih? Bun. Kayak 6-7. sebambang seumur anak. nggak ngerti Kebanyakan. Kak. Iya, Gen gitu. Alpha. Enggak, kayak nggak bisa dijelasin, dia bilang cuma Itu kayak gestur. tren gitu, kayak sesama Gen Alpha tuh biasanya kayak sama-sama. Ibu,
Kayaknya memang fix kita udah tua ya. Fix, kita nggak tahu banget. Tapi jujur mencoba mengikuti supaya tetap dekat dengan anak-anak. Iya, betul. Ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Amin. Stefan.